Oke, di video kali ini kita bakal bahas gimana sih tips konsisten dalam trading. Karena beberapa waktu yang lalu ada yang nanya ini ke Instagram saya. Jadi ini adalah hal yang sangat penting ya, yang membuat kita bisa bertahan lama di market. Kalau kita nggak konsisten ya mau gimana kita bisa bertahan. Nah, supaya nggak terlalu lama, kita bakal langsung aja deh ke layar yang ada depan saya ini. Yuk! Oke, jadi di sini untuk tips konsisten itu yang pertama, kita itu harus disiplin trading plan. Nah, trading plan ini mungkin akan simpel banget ya buat teman-teman yang udah mulai trading. Tapi buat kita bertahan dengan trading plan yang benar itu kayak gimana? Contohnya ya kayak gini. Kenapa saya katakan disiplin itu sangat penting? Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini contoh, ini sebuah setup yang simple ya. Contoh di sini kita udah lihat, oh ini dia udah ada di area supportnya, sempat berusaha naik tapi dia balik lagi. Dan di sini, ini adalah poin krusialnya. Kita udah set SL. Nah, secara risk reward ini kita udah 1:2. Contoh, ini ketika dia turun kita akan loss $1. Tapi ketika dia naik sampai atas ini kita akan profit $2. Jadi ini secara risk reward udah oke. Nah, gimana kalau kita nggak disiplin? Biasanya trader pemula itu bakal melakukan hal seperti ini. Nah, hal ini yang biasanya dilakukan. Jadi ini artinya teman-teman, ketika kalian udah entry dan kalian itu nggak pengen mengalami kerugian, pasti kebanyakan trader pemula itu mindahin SL-nya, dipindahin ke bawah, yang mana dia berpikiran, oh nanti harganya turun langsung naik, jadi nggak apa-apa deh aku turunin dikit. Nah, awalnya turunin cuma segini, lama-lama, kok makin turun ya, saya turunin lagi deh, diturunin lah segini, terus nanti mikir lagi, kok harganya turun lagi, turunin lagi deh SL-nya. Nah, pada akhirnya SL-nya udah jauh banget di bawah sini, ya harga tetap turun dan kena. Jadi kita di sini baru satu kali trading itu udah langsung rungkat. Kita nggak bisa ngelanjutin ke trade kita yang selanjutnya. Nah, itulah kenapa pentingnya disiplin trading plan. Ini pun secara risk reward sangat nggak bagus teman-teman. Yang mana ini awalnya kita udah mau cari 1:2, tiba-tiba di tengah jalan karena harganya turun kita langsung nurunin risk rewardnya. Itu sama sekali nggak bagus. Ini nggak bakal bikin kita konsisten dalam trading. Ya udah jelas kita aja nggak konsisten sama plan kita yang awal, yaitu kita udah gunakan 1:2, kalau kena SL ya udah kita kena SL, itu pun nggak dijalani. Jadi saran saya kalau kalian mau trading dan mau konsisten harus disiplin trading plan. Ini juga berlaku kalau harganya bergerak naik. Ketika misalnya nanti harga, misalnya kita balik aja ya ke slide yang tadi. Nah, harga udah naik ke sini teman-teman. Dan ini harusnya kalian TP, ya kalian TP aja. Jangan mau nunggu apa lagi. Kalian mau nunggu, oh nanti makin naik lagi biar saya nggak nyesel. Jangan kayak gitu. Yang terjadi biasanya harga naik, saatnya kalian TP, kalian malah nggak TP, yang terjadi apa? Harga turun. Nantinya kalian nggak mendapatkan keuntungan, malah kalian hanya mendapatkan kerugian. Itu bakal membuat kita menyesal banget teman-teman. Jadi kita bisa next lagi ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita harus kendalikan emosi. Nah, kendalikan emosi ini yang benar-benar penting banget. Kenapa? Karena apalagi buat teman-teman yang misalnya trading forex. Trading forex itu ada leverage-nya. Leverage ini bakal membuat kita kayak modal $10 kita trading, leverage-nya 200 kali. Itu kan modal kita seolah-olah menjadi lebih besar tuh. Nah, ketika kita entry dikit aja, lalu harganya bergerak naik, pasti kita bisa dapat berapa? $10, $20. Tapi kalian perlu ingat, ketika turun ya sama, dia turunnya $20, $30. Nah, ini membuat kita ketika misalnya tradingan kita gagal dan kita nggak disiplin kayak tadi, kita sekali trading langsung loss. Terus kalian deposit lagi, kalian langsung entry asal-asalan. Atau kalian juga pasti ada yang pernah melakukan hal ini. Contoh, kita bakal next. Nah, misal kalian di sini udah melihat, oh ini support level, saya langsung buy deh. Nah, ketika di buy, kok harga turun ya? Nah, saya buy lagi deh. Saya berharap di sini harganya langsung mantul naik. Ternyata enggak, turun, malah di buy lagi. Nah, di sini ketika teman-teman itu udah mengharapkan, oh ini mulai naik, yaudah saya mau hold aja. Di sini nanti ketika makin turun, kalian pasti, oh ini saya mau buy lagi. Nah, di sini aja sebenarnya teman-teman itu udah nggak bertahan sama plan di awal. Biasanya kalau teman-teman yang mau trading forex, yang mana ini trading dengan leverage, kalau kita memang buy di sini, kita udah pasti pilih SL di sini. Jadi kita nggak menggunakan strategi averaging. Ini mungkin beda cerita buat teman-teman yang memang investasi jangka panjang.
Atau teman-teman trading di spot market, jangka waktunya berbulan-bulan. Ya kalau turun namanya diskon. Tapi kalau teman-teman yang trading di forex, trading di market futures, hal ini sangat nggak bagus. Kenapa? Karena kita trading dengan leverage. Kita beli makin turun, kita beli makin turun, makin beli makin turun, beli lagi. Yang malah yang kita lakukan pastinya kita malah take profit di bawah. Nah bukan take profit ya, cut loss di bawah teman-teman. Yang mana ya biasanya kita sekali trading kayak gini, setupnya udah nggak bagus, money managementnya udah nggak ada, karena mungkin di sini beli 1 juta, turun beli 10 juta deh, turun lagi, coba saya beli 10 juta lagi, di bawah beli 50 juta. Itu aja secara entrian, apalagi kalau kita entrian manual, ya kita pasti pakai emosi kayak mau entry lebih besar lagi deh, biar nanti naik dikit aja saya mau jual. Nah mungkin hal-hal seperti itu yang akan kita lakukan teman-teman, makanya emosi itu harus kita kendalikan. Mungkin ini bakal beda cerita kalau teman-teman itu pakai IE atau algo trading, karena ada beberapa yang sistemnya kayak gini. Tapi kalau kita menggunakan IE, dia itu udah tersistematis. Jadi memang ketika nanti dia naik dan dia itu udah cuan secara algoritma, ya dia langsung TP teman. Beda sama kita yang kita trading manual. Kita ngeliat naik dikit, nanti kita bilangnya apa? Ini masih nggak cukup, belum nutup nih lossnya. Jadi kita hold, tau-taunya apa? Harganya turun, kayak gitu teman-teman. Makanya pengendalian emosi itu juga adalah salah satu hal utama untuk kita menjadi konsisten di market. And next, nah satu hal penting lagi ya teman-teman, itu harus mempelajari money management. Money management ini mungkin ya receh banget lah, teman-teman udah sering banget dengar saya bilang kayak gini. Tapi ini benar-benar membuat kita bisa konsisten. Kenapa? Karena kita tahu, ini uang dingin kita bisa pakai. Risk kita harus segini. Misal kita risk 1%, artinya kita bisa 99 kali gagal baru uang kita habis. Atau kita misalnya kalau resikonya besar 50% ya artinya kita cuma 2 kali trading itu kita bakal gagal. Itu buruk banget. Lebih baik kita pakai resiko 1%. Di video ini udah jelas banget saya jelasin. Jadi kalau kalian belum belajar money management, kalian bisa klik link di pojok kanan atas ini. Dan juga cara kita konsisten, misalnya buat teman-teman yang mau trading di spot atau invest di spot, itu pakailah sistem DCA atau dollar cost averaging. Saya udah pernah nih buatkan satu playlist khusus, namun playlist ini udah saya nggak public lagi. Nah itu bakal saya tunjukin ke teman-teman yang khusus nonton video ini. Nah jadi itu videonya adalah ini teman-teman, yaitu saya itu melakukan hal yang konsisten. Nah ingat ya, konsisten ini nggak mudah loh. Nah di sini saya konsisten dari Mei 2022. Kalian cocokin aja, lihat chart Bitcoin di saat itu saya nabung cuma 5 juta loh. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret waktu itu kayaknya saya nggak post deh. Jadi April, Mei. Jadi ini saya memberi judul sesuai apa yang saya katakan. Jadi saya bilang nabung kripto setiap bulan. Jadi ya kalau memang setiap bulan pasti ada saya nabung waktu itu teman-teman. Dan ini kalau kalian lihat dari thumbnailnya aja, kalau kalian berpikir coba 5 juta dikali 12 itu artinya berapa? 60 juta. Nah di sini di thumbnail saya teman-teman mungkin udah bisa lihat ini portofolionya jadi 116 juta. Ini udah 2 kali lipat. Tapi ini update per bulan apa nih? Ini update-nya per bulan, bentar saya bakal cari ini. Nah ini Mei 2023. Ini bahkan Bitcoin kayaknya belum 100.000 ya. Nah menurut kalian gimana? Apakah playlist nabung kripto ini saya buka dan saya update lagi? Dan saya tunjukin ke teman-teman gimana hasil dari konsistensi. Jadi ini mungkin konsepnya berbeda dengan yang saya jelasin tadi ya. Ini adalah konsistensi dari diri kita sendiri. Gimana kita mau konsisten untuk membeli kripto investasi setiap bulannya. Tapi ini bukan berarti ya teman-teman harus ngikutin saya nabung kripto terus. Itu enggak, saya enggak ada advice sama sekali buat teman-teman ngelakuin hal itu. Karena waktu itu saya juga dapetin harga yang memang murah banget. Dan semua alasan yang saya lakukan itu ada di sini. Bahkan ini saya ketemu CZ itu ada di video ini. Kalau kalian tertarik coba komen, dan kalau komennya itu rame banget dan like-nya mungkin tembus 1000 ya mungkin saya bakal buka nih playlistnya ini. Jadi ini waktu itu saya ketemu CZ dan ilmunya itu. Jadi mungkin itu aja video saya tentang tips konsisten kali ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang sedang struggling dalam trading. Sebelum video ini berakhir jangan lupa untuk di like, komen dan juga subscribe, and thank you.